Beragam peristiwa penting mewarnai kehidupan Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi akhir zaman. Rangkaian kejadian mulai dari jelang kelahiran, saat lahir, masa kecil, remaja, hingga dewasa, menjadi bukti bahwa Muhammad adalah manusia yang telah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rasulnya. Semua itu terjadi dalam babak kehidupan Muhammad menjelang beliau diangkat menjadi utusan Allah. Sebuah roti berukuran cukup besar sedang diremukan oleh seorang laki-laki. Tangannya terlihat lihai mengolah roti. Setelah itu, ia rendam roti yang telah diremukannya ke dalam kuah. Roti itu disebut Atsarid, yang disajikan untuk orang-orang yang datang ke Ka'bah. Hampir setiap hari, ia melakukan itu. Siapakah dia? Ia adalah ayah dari kakek Nabi Muhammad SAW, Hashim bin Abdul Manaf. Hashim adalah penanggung jawab untuk penyediaan air dan makanan bagi para tamu yang datang ke Ka'bah. Ia adalah hartawan terhormat dari keluarga Bani Abdi Manaf bin Qusay. Ialah orang pertama yang menyediakan jenis makanan asarid atau roti yang diremukan dan direndam di dalam kuah pada jamaah haji di Mekah. Nama aslinya adalah Amru, tapi ia biasa dipanggil Hashim karena pekerjaannya, yaitu Hashim dalam bahasa Arab artinya orang yang menemukan roti. Ia juga yang pertama kali merencanakan program 2 kali rihlah atau berpergian bagi kaum Quraisy. Yang pertama, Rihlatus Syita atau berpergian di musim dingin, dan Rihlatus Syaif atau berpergian di musim panas. Keluarga besar Nabi Muhammad SAW lebih dikenal dengan sebutan Al-Usrah Al-Hashimiyah. Sebutan itu dinisbahkan kepada Hashim bin Abdul Manaf. Silsilah Nabi Muhammad SAW tentu saja tidak berakhir pada Hashim bin Abdul Manaf. Lalu siapa generasi di atas Hashim berikut garis keturunan Rasulullah SAW. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalib bin Fihar bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan berasal dari anak keturunan Ismail bin Ibrahim, namun tidak diketahui berapa jumlah dan nama yang ada di antara Adnan bin Ismail. Fihar bin Malik juga disebutkan Nazar bin Kinanah yang memiliki gelar Quraisy. Dengan penisbahan kepadanya, anak keturunannya dikenal sebagai suku Quraisy. Kabilah ini merupakan kabilah terhormat di tengah masyarakat Arab secara keseluruhan dan tersebar di penjuru kota Makkah. Hashim pergi, Abdullah Muttalib datang. Gaza, Palestina, menjadi tempat singgah terakhir Hashim bin Abdul Manaf. Dia wafat di sana, jauh dari Yatsrib, tempat istrinya, Salma binti Amru. Hashim meninggal di dalam perjalanannya ke kota Syam. Sebenarnya Hashim terasa berat berangkat ke Syam mengingat istrinya sedang mengandung. Namun, dia harus berdagang untuk menghidupi istrinya dan anaknya kelak. Salma pun dengan ikhlas melepas kepergian suaminya ke kota Syam. Tangisan mengiringi keberangkatan Hashim. Tidak diduga, Hashim meninggal dalam perjalanan. Salma ditinggal pergi oleh suaminya tercinta selamanya saat usia kandungannya kian menua. Pada tahun 480 Masehi, Salma melahirkan putranya yang diberi nama Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW. Salma memanggil anaknya dengan kata Syaibah karena uban di kepalanya. Dia mendidik anaknya di rumah ayahnya, Hashim, di Yatsrib. Sementara tidak seorang pun dari keluarganya di Mekah yang tahu tentang keberadaan Salma. Hashim bertemu pertama kali dengan Salma di Yatsrib. Ketika itu, ia sedang dalam perjalanan ke Syam dan singgah sebentar di Yatsrib. Tidak disangka, ia bertemu dengan jodohnya di sana, Salma. Sepeninggal Hashim, urusan penanganan makanan dan minuman bagi para tamu Allah dilimpahkan kepada saudara Hashim, Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Ia adalah seorang laki-laki terpandang dan terhormat yang dijuluki Al-Faidah atau Sang Dermawan.
Setelah cukup lama, Al-Muthalib tidak berjumpa dengan Syaibah atau Abdul Muthalib. Ia berusaha mencari anak Hashim tersebut, tetapi tak kunjung berhasil. Sampai suatu hari, ia mendengar berita tentang keberadaan Abdul Muthalib. Al-Muthalib segera mencarinya. Usahanya tak sia-sia, ia berhasil menemukan Abdul Muthalib yang saat itu berusia 7 atau 8 tahun. Sebuah pertemuan yang mengharukan terjadi. Air mata Al-Muthalib berlinang. Ia memeluk Abdul Muthalib. Rasa rindunya telah terbayarkan. Ia menaikkan Abdul Muthalib ke atas tunggangannya dan memboncengnya, tetapi Abdul Muthalib menolak. Al-Muthalib pun meminta persetujuan Salma, ibunda Abdul Muthalib, agar diizinkan membawa pergi anaknya, tetapi sang ibu menolak permintaan itu. Salma tak ingin melepas buah hatinya yang sangat dia sayangi. Namun, hati Salma akhirnya luluh juga saat Al-Muthalib berkata, "Sesungguhnya Abdul Muthalib akan ikut bersamaku menuju kekuasaan yang diwarisi oleh ayahnya, menuju tanah haram." Mendengar itu, Salma mengizinkan Abdul Muthalib pergi dengan berboncengan di keledai milik Al-Muthalib. Abdul Muthalib tinggal bersama Al-Muthalib hingga dewasa. Suatu ketika, Al-Muthalib pergi ke Rodan, Yaman, yang menjadi tempat perjalanannya terakhir. Di tempat itulah dia meninggal. Kekuasaannya diteruskan oleh Abdul Muthalib. Dia menggaris kebijakannya kepada kaumnya yang sama persis dengan nenek moyangnya. Namun, pengaruh Abdul Muthalib melampaui para leluhurnya. Dia mendapatkan kedudukan dan martabat di hati kaumnya yang belum pernah dicapai para pendahulunya. Dia dicintai, sehingga karisma dan wibawanya semakin besar. Salah satu keistimewaan Abdul Muthalib adalah terpilihnya dia oleh Allah untuk menggali sumur Zamzam. Telah diketahui air Zamzam yang ditemukan oleh Hajar pernah hilang ditelan massa. Raibnya sumur tersebut bermula saat kaum Jurhum datang ke Makkah. Mereka meminta izin kepada Hajar, ibunda Nabi Ismail, untuk tinggal di sekitar Ka'bah. Hajar mengabulkan permohonan mereka. Suatu ketika, Nabi Ismail tertarik pada salah satu putri dari suku Jurhum ini. Ismail kemudian menikahinya. Keturunan Ismail lalu diberi nama Bani Ismail. Lambat laun, suku Jurhum mulai meremehkan Ka'bah, sehingga Allah SWT menjadikan kaum Khuza'ah menjajah mereka. Itu terjadi pada saat pecahnya bendungan Arab Selatan, lebih kurang pada abad ke-5 Masehi. Kaum Jurhum dipaksa hengkang dari Mekah. Namun, sebelum pergi, mereka masih sempat menimbun sumur Zamzam agar tidak dipergunakan oleh suku Khuza'ah. Hari berganti hari, sumur Zamzam tak ditemukan, lenyap bagai ditelan bumi. Hingga pada suatu saat, Abdul Muthalib bermimpi diperintahkan menggali sumur Zamzam. Dalam mimpi itu, dia juga diberitahu di mana letak sumur tersebut. Dia pun melakukan penggalian hingga menemukan benda-benda terpendam berupa pedang, perisai, baju besi, dan 2 pangkal pelana yang terbuat dari emas, yang dulu dikubur oleh kaum Jurhum ketika mereka akan meninggalkan Makkah. Pedang-pedang kemudian dijadikan hiasan pintu Ka'bah, sedangkan 2 pangkal pelana dijadikan sebagai lempengan-lempengan emas dan ditempelkan di pintu Ka'bah. Dia juga menyediakan wadah untuk air Zamzam yang disediakan bagi jamaah haji. Saat sumur Zamzam berhasil digali, orang-orang Quraisy mempermasalahkannya. "Izinkan kami membantumu," kata orang-orang Quraisy. "Aku tidak mengizinkan kalian. Ini adalah proyek yang sudah aku tangani secara khusus," jawab Abdul Muthalib. Akibat penolakan itu, mereka menyeret Abdul Muthalib ke pengadilan seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad di pinggiran Syam. Namun, dalam perjalanan mereka kehabisan air. Saat mereka dilanda kehausan, Allah menurunkan air hanya kepada Abdul Muthalib dan tidak setetes pun tercurah kepada yang lain. Peristiwa itu membuat mereka tahu bahwa urusan Zamzam telah diserahkan secara khusus oleh Allah kepada Abdul Muthalib. Mereka pun pulang ke tempat masing-masing. Saat itulah Abdul Muthalib bernazar bahwa jika ia dikaruniai 10 orang anak, ia akan menyembelih salah satunya untuk Ka'bah bila mereka telah masuk usia balik. Nazar itu membuat kaget keluarganya. Namun, Abdul Muthalib tetap ingin melakukan nazar tersebut. Meski pihak keluarganya meminta untuk membatalkan, ia tetap pada keputusannya.
Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad SAW. Nazar itu akhirnya memang harus dilakukan saat Abdul Muthalib dikaruniai anak ke-10. Sanak saudara kian khawatir dengan hal ini, namun tidak demikian halnya dengan Abdul Muthalib. Ia segera memberitahu anak-anaknya. Mendengar penjelasan ayahnya, mereka pada mulainya terkejut. Rasa kaget mereka berangsur hilang ketika ayah mereka menjelaskan asal-usul nazar tersebut. Mereka pun mengikuti permintaan Abdul Muthalib. Ia lalu menulis nama-nama anaknya untuk dijadikan kurban pada anak panah undiannya. Setelah diundi, yang keluar adalah nama Abdullah, anak yang paling tampan di antara putra-putra Abdul Muthalib, yang paling bersih jiwanya dan paling disayang. Abdul Muthalib terkejut dengan hasil undian itu, tetapi ia harus melaksanakan nazarnya. Abdul Muthalib lalu menuntun Abdullah menuju Ka'bah sambil membawa pedang. Wajah Abdullah diarahkan ke Ka'bah untuk disembelih, tetapi orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu, dari Bani Maksum dan saudaranya Abu Thalib. Menghadapi sikap tersebut, Abdul Muthalib berkata, "Lantas apa yang harus kuperbuat dengan nazarku?" Mereka menyarankan agar Abdul Muthalib menemui seorang wanita peramal untuk meminta pendapatnya. Saran itu dijalankan Abdul Muthalib dengan menemui wanita peramal tersebut. Wanita peramal itu memerintahkan Abdul Muthalib untuk membuat anak panah undian yang diberi nama Abdullah dan 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, Abdul Muthalib harus menambah tebusan 10 ekor unta lagi. Begitu seterusnya. Jika dalam undian itu keluar nama unta, dia harus menyembelih unta sebanyak jumlah yang tertera dalam panah undian itu. Abdul Muthalib lalu pulang ke rumah dan melakukan undian seperti saran dukun wanita itu, antara nama Abdullah dan 10 ekor unta. Namun yang keluar tetap nama Abdullah. Itu terus berulang hingga ketika jumlah unta sebanyak 100 ekor. Barulah undian itu jatuh pada nama unta. Akhirnya dia menyembelih 100 ekor unta untuk memenuhi nazarnya. Dulu, diat atau denda di kalangan orang Quraisy dan bangsa Arab secara keseluruhannya dihargai dengan 10 ekor unta. Namun, sejak peristiwa itu, jumlahnya diubah menjadi 100 ekor unta. Ibunda Abdullah bernama Fatimah binti Amr bin Aij bin Imran bin Maksum bin Yaksyah bin Murrah. Abdul Muthalib memilihkan untuk Abdullah seorang gadis bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Syahrah bin Kilab. Aminah adalah gadis terhormat di kalangan Quraisy, baik dalam hal nasab maupun martabatnya. Ayahnya adalah pemuka Bani Syahrah. Abdullah pun menikahi Aminah dan tinggal bersamanya di Makkah. Abdullah lalu dikirim ayahnya Abdul Muthalib ke Yatsrib untuk mengurus kurma. Setelah tiba di Yatsrib, Abdullah jatuh sakit dan meninggal pada usia yang masih sangat muda, yaitu 25 tahun. Ia dikuburkan di Dar An-Nabiqah Al-Jadi. Aminah binti Wahab ditinggal oleh suaminya Abdullah saat sedang mengandung Muhammad. Selama hamil, ia tidak merasa sakit dan tidak kelelahan. "Aku tidak merasa sedang hamil, tidak pula merasa lelah seperti biasa dialami wanita hamil. Hanya saja, aku heran mengapa haidku berhenti," kata Aminah. Di hari Senin, saat Aminah sedang di tengah sadar, seseorang mendatanginya dan bertanya, "Apakah engkau merasa sedang hamil?" "Aku tidak tahu," jawab Aminah. "Engkau sedang mengandung bayi yang kelak akan menjadi pemimpin dan nabi bagi umat ini," kata orang itu. Hal ini membuat Aminah yakin bahwa dirinya sedang hamil. Ibnu Hisham menuturkan, ketika Aminah binti Wahab hamil, seseorang mendatanginya dan berkata kepadanya, "Sungguh, engkau mengandung bayi yang kelak menjadi pemimpin umat. Apabila bayimu lahir, ucapkanlah, 'Aku memohonkan perlindungan baginya kepada Yang Maha Esa dari kejahatan setiap pendengki,' dan dinamailah dia Muhammad."
Saat aku mengandung Muhammad, sebuah cahaya keluar dari dalam diriku yang menyinari istana Basra di Syam, kata Aminah. Seorang putra Hasyim tiba dengan kebaikan di tanah lapang berkerikil. Keluar menghampiri liang lahat tanpa meninggalkan kata yang jelas. Kematian mengundangnya dan ia menyambutnya. Maut tak pernah mendapatkan orang seperti putra Hasyim. Saat mereka memikul keranda kematiannya, kerabat-kerabatnya saling berdesakan untuk mengantarkannya. Bila pemandangan berlebihan itu diperlukan maut untuknya, pantaslah, karena dia sang dermawan yang penuh kasih. Makkah di penghujung Februari 571 Masehi. Hari itu tepat 50 hari sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Ketika 6.000 tentara berduyun-duyun mendatangi Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan itu dipimpin Abraham bin Asyabah al-Habasyi, penguasa yang menjadi bawahan An-Najasyi di negeri Yaman. Abraha sangat bernafsu meluluh lantakkan Ka'bah. Mengapa? Karena ia terganggu dengan kehadiran banyak orang ke Ka'bah. Seperti diketahui, saat itu Abdul Muthalib menjadi pemimpin Makkah. Ia sangat mencintai Ka'bah seperti yang diperintahkan oleh nenek moyangnya Nabi Ibrahim. Ia berusaha sekuat tenaga menjaga dan melindungi Ka'bah. Orang-orang pun berbondong-bondong mendatangi Ka'bah sebagai tempat ibadah meski tak sesuai lagi dengan ajaran Ibrahim, karena mereka menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Ini tidak disukai Abraha, ia merasa jengkel. Abraha berada di barisan terdepan sebagai orang yang membenci Ka'bah. Sebagai pengalih perhatian orang-orang, ia membangun sebuah gereja berlapis emas di kota San'a untuk menandingi Ka'bah, tetapi hanya sedikit orang yang datang. Abraha sangat marah. Ia bertambah geram ketika mengetahui pada suatu malam seseorang dari Bani Kinanah berhasil masuk ke gerejanya. Orang itu memasuki gereja dengan cara mengendap-endap, lalu melumurkan kotoran ke pusat kiblat gereja tersebut. Amarah Abraha tidak tertahankan lagi. Ia pun berniat menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Abraha segera memerintahkan panglimanya untuk menyiapkan 6.000 prajurit dan 9 atau 13 ekor gajah untuk menyerang Ka'bah. Persiapan perang pun dilakukan. Semua perlengkapan perang dikeluarkan dan dibawa untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah siap, pasukan Abraha pun berangkat menuju Makkah. Abraha berada paling depan, memimpin pasukan dengan penuh kesombongan. Ia mengendarai gajah yang paling besar bernama Mahmud. Tubuh gajah yang besar membuat bumi seolah terguncang ketika kaki hewan-hewan tersebut serentak menjajah tanah. Abraha menghiasi pasukannya dengan kain-kain. Ia sangat yakin dengan sekali gebrakan, Ka'bah akan hancur oleh pasukan gajah yang dimilikinya. Iring-iringan pasukan gajah terus mendekati Makkah. Mereka yakin akan mampu meluluh lantakkan Ka'bah hingga berkeping-keping. Kabar kedatangan pasukan gajah didengar oleh penduduk Makkah. Suasana kota mencekam. Orang-orang Quraisy melarikan diri ke bukit dan gunung-gunung untuk menghindari ancaman yang segera datang. Seketika itu, suasana Makkah hening. Makkah seperti kota mati tiada penghuni. Pasukan gajah kian mendekati Makkah. Setibanya mereka di Wadi Musahir atau wilayah yang berada di antara Musdalifah dan Mina, terjadi sebuah peristiwa aneh. Ke-13 gajah itu tiba-tiba berhenti, tak mau berjalan lagi. Mereka kemudian duduk di atas padang pasir yang tandus. Sesekali belalai mereka dikibas-kibaskan untuk mengusir debu yang diterbangkan angin. Gajah-gajah itu tidak mau berjalan menuju Ka'bah. Setiap diperintahkan berjalan ke selatan, utara, dan timur, gajah-gajah itu bangun dan berlari. Namun, apabila diarahkan ke Ka'bah, gajah-gajah itu duduk dan tidak mau berjalan. Abraha dan bala tentaranya heran. Mereka bingung, tak tahu apa yang terjadi dengan gajah-gajah itu. Di tengah kegalauan mereka, tiba-tiba muncul burung-burung yang berterbangan di atas pasukan gajah. Jumlahnya cukup banyak. Abraha dan bala tentaranya terkesima. Kepala mereka mendongak ke langit. Burung-burung itu berbentuk laksana besi berpengait atau hototif. Dan lekukan tubuhnya
seperti bentuk kacang adas atau balsan. Suara dengungan terdengar kencang, hingga membuat pasukan Abraha menutup telinganya dengan tangan. Saat pasukan Abraha masih terkesiap, tanpa diduga burung-burung itu memuntahkan bebatuan yang terbakar. Abraha dan pasukannya terkejut. Mereka kocar-kacir, berlarian lintang pukang tak tentu arah untuk menyelamatkan diri. Setiap burung melempar 3 buah batu, 1 batu di paruh dan 2 batu lainnya di kedua kakinya. Bila batu itu mengenai seseorang, tubuh orang itu akan berlubang-lubang seperti daun dimakan ulat. Tidak semua dari mereka terkena lemparan batu. Di antara pasukan Abraha itu ada yang dapat melarikan diri, tetapi karena saling berdesakan, banyak dari mereka jatuh dan terinjak oleh temannya sendiri, yang juga berlarian untuk menyelamatkan diri. Abraha berhasil menyelamatkan diri, namun setibanya di San'a, ia menderita penyakit aneh. Persendiannya lepas satu persatu. Abraha seperti seekor anak burung yang terbelah dadanya, hingga jantungnya menggembul keluar, lalu mati. Peristiwa ini dengan cepat menyebar hingga terdengar di Romawi, Persia, dan Habasah. Dunia pun gempar, hampir tidak mempercayai kejadian itu. Mereka heran dengan peristiwa yang menimpa Abraha dan pasukannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka tak menduga jika Abraha yang seorang raja termasyhur dan mempunyai pasukan gajah bisa kalah dan gagal menghancurkan Ka'bah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video update dari saya. Sampai jumpa di part selanjutnya.